Ya, pemirsa, Anda kembali di Kabar Siang. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga psikolog anak. Sudah ada Bu Rita dan juga Ibu Maria. Saya mau ke Ibu Maria lagi. Ibu, kita tahu kalau ataupun bagi anak ini merupakan hal yang menyenangkan karena mereka bisa ketemu lagi sama kawan-kawannya di sekolah. Tapi bagi orang tua ini mengkhawatirkan, Bu. Lalu persiapan seperti apa yang harus dilakukan mungkin untuk orang tua dari sisi afektif, perilaku dan juga sisi pikiran ini yang harus dipersiapkan? Yang pertama untuk orang tua mungkin ya perlu sekali mengingat bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini pasti ada ya, baik sifatnya instan ataupun secara perlahan. Nah, kita dihadapkan dengan situasi di mana kita harus beradaptasi secara instan ya. Ketika kita melihat ketika memang harus anak-anak kita ada di sekolah, orang tua mungkin perlu sedikit mengurangi rasa kekhawatiran dengan mempersiapkan mempersiapkan anak-anak mereka di rumah, seperti misalnya Dek jangan pegang temennya dulu ya, jangan salim-salim cium tangan dulu ya, jangan pegang-pegang dulu, atau enggak Dek agak jauh-jauh ya dari temennya karena kita sekarang sedang ada virus corona. Kita jelaskan ke anak-anak secara nyata, secara konkret. Anak-anak bisa kok bisa menerima itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membekali anak-anak kita juga dengan hand sanitizer yang memang cocok untuk kulitnya ya, karena beberapa hand sanitizer kan sifatnya kering, bikin kulit tangan kering ya. Kita bekali anak-anak kita dengan hand sanitizer yang cocok untuk kulitnya. Ini Dek, kamu harus pakai ini sering. Dan kalau ada air dan sabun, kamu harus sering cuci tangan pakai sabun ya. Kita ajarkan itu di rumah. Kemudian lagi, Dek, ini masker supaya kamu tidak terkena virus, misalnya gitu. Kita siapkan lagi, pertama masker yang untuk dia pakai, yang kedua adalah masker buat cadangan di dalam tasnya. Nah, kemudian lagi penting juga buat orang tua membawakan bekal untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak nggak jajan lagi di sekolah, tapi makanan yang disiapkan oleh orang tua dari rumah. Nah, memang itu sih hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Yang terpenting adalah apakah secara keseluruhan semua sudah siap, orang tua sudah sedikit bisa menurunkan tingkat kekhawatirannya, kemudian percaya kepada anak. Anak juga sudah diajarkan secara konkret gitu ya, mengenai bahaya-bahaya mengenai virus ini. Kemudian lagi pihak sekolah juga harus menerapkan protokol kesehatan dan harus mengawasi anak-anak kemudian lagi juga pembatasan area kelas. Ada wacana ya mau dibikin shift-shiftan ya, ini juga cukup bisa menurunkan tingkat kekhawatiran orang tua. Memang bukan sebagai jaminan ya apakah anak-anak kita akan tidak terjangkit dengan virus ini, enggak, tapi setidaknya kita sudah mulai mempersiapkan itu secara benar-benar harus kita pikirkan itu ya. Kemudian lagi kita lihat lagi apakah kondisi anak kita sehat, gurunya di sekolah juga bagaimana cara penerapan protokol kesehatannya, apakah sudah dijalankan dengan sebenarnya. Benar sekali bahwa ketika memutuskan untuk membuka kembali sekolah-sekolah, kita harus memikirkannya dengan sangat-sangat matang, dengan melibatkan segala ahli ya. Baik. Seperti itu. Baik, ini harus dipersiapkan secara matang, Bu Maria.